Sin, ayo jadi nggak? Ih, bajunya ganti heula atuh. Masa atuh ke mall harus gaya. Garut memang terkenal akan hasil kulitnya yang berkualitas tinggi yo. Sebelum bisa digunakan, kulit mentah harus melalui proses penyamakan terlebih dahulu. Penyamakan kulit adalah proses mengubah kulit mentah menjadi kulit tersamak. Proses ini merupakan cara untuk mengubah kulit yang bersifat labil dan mudah rusak menjadi kulit yang stabil dari berbagai pengaruh kimia dan biologi. Kulit yang sudah diawetkan secara alami dengan garam akan melalui proses washing atau pencucian untuk menghilangkan kotoran serta melarutkan garam yang menempel pada kulit. Selanjutnya, dengan masih menggunakan drum yang sama, kulit yang sudah bersih kemudian diproses dalam proses perendaman atau swagging. Tujuannya untuk mengembalikan kadar air dalam kulit. Setelah melalui proses swagging, selanjutnya kulit akan melalui proses pengapuran atau limit. Fungsinya untuk merontokkan bulu kasar pada kulit. Masih dalam drum yang sama dengan dua proses sebelumnya, kulit diputar dalam drum yang sebelumnya sudah ditambahkan air dan bahan kimia. Berikutnya adalah proses coating dan flashing. Proses ini adalah proses menghilangkan bulu halus dan sisa daging yang masih menempel di kulit, melebarkan permukaan kulit dan juga untuk membuka pori-pori kulit. Selanjutnya, kulit ditimbang untuk menentukan kebutuhan bahan kimia yang akan digunakan dalam proses penyamakan. Setelah melewati berbagai proses panjang, akhirnya didapatkan kulit yang siap olah atau kulit samak. Kulit samak sangat berbeda dengan kulit mentahnya. Kulit mentah mudah membusuk dalam keadaan kering, keras, dan kaku. Sedangkan kulit tersamak memiliki sifat yang awet dan mudah dibentuk menjadi segala jenis kerajinan. Sebelum didistribusikan ke konsumen, kulit dirapikan dengan cara dibuang bagian pinggirannya, kemudian diberi warna dasar, lalu lapisan warna berikutnya, sesuai dengan pesanan. Sebelum dimasak, kulit harus diproses terlebih dahulu hingga menjadi kikil. Tahap pertama, bersihkan dulu kulit dari bulunya. Bagi yang belum tahu, begini nih caranya lur membersihkan bulu kambing, domba, ataupun sapi. Rebus dulu air hingga mendidih, baru masukkan kulit ke dalam panci yang berisi rebusan air mendidih. Bolak-balik kulit agar semua bagian terkena air panas. Setelah direbus selama 1 hingga 2 menit, angkat kulit. Jangan lama-lama yo lur, biar kulit tidak kematangan. Saat masih panas, segera cabut bulu dengan pisau ataupun benda tajam lainnya. Ingat yo lur, tahap ini harus dilakukan saat kulit masih panas. Jika bulu mulai susah dibersihkan, siramkan kembali dengan air panas. Oh iya lur, kulit ini kulit awal yang belum melalui proses kimia apapun loh di pabrik kulit, jadi masih bisa diolah menjadi makanan. Kalau kulit yang sudah diproses kimia sih ojo dikonsumsi yo, mending dijadikan tas atau sepatu aja lah. Nah, apabila bulu kasar dirasa sudah terlepas semua, kikir kembali kulit hingga bulu-bulu halus ikut terbuang. Kalau sudah bersih begini, potong-potong kulit menjadi beberapa bagian, lalu rebus kembali kulit hingga empuk dan mengembang. Inilah yang nantinya disebut sebagai kikil. Lama perebusan tergantung kebutuhan.
untuk mencapai tekstur setengah matang, kikil harus direbus minimal 30 menit. Tapi kalau teh wiwit, teksturnya kali ini harus benar-benar empuk. Makanya aku merebusnya selama kurang lebih 1 jam 30 menit. Wes, terakhir kikil tinggal diiris kecil-kecil lur, sesuai pesanan. Oh iya lur, kikil iki banyak banget loh manfaatnya. Nih, buat yang mau kulitnya kenyal kayak artis-artis Korea, coba sering-sering makan kikil. Soalnya kikil mengandung kolagen yang dapat mempertahankan kekuatan dan elastisitas kulit. Terus, yang lagi diet wajib iki mengonsumsi kikil. Soalnya menurut penelitian, kandungan protein dalam kikil berperan penting untuk mengendalikan rasa lapar dan membuat kenyang lebih lama. Nah lur, dikit lagi wis rampung iki. Udah ndak sabar aku nyicipin olahannya teh wiwit. Katanya sih mau dibikin cookies asal chestnya, namanya kolaki. Tapi aku kok yo heran, bikin kue kok pakai bawang dan cabai. Apalagi kikil yang biasanya dijadikan olahan untuk lauk, kok malah dibuat jadi kudapan. Opo iso? Aku jadi penasaran. Wes lah, yang penting kita icipi nanti. Tuh, udah beres belum? Bentar Bu, dikit lagi. Ada mana bumbunya? Oh iya ini. Kikilnya segini cukup teh? Oh iya cukup, itu ke ibu aja kasih. Oh ya. Bu, ini Bu kikilnya Bu. Ada bisa saya bantu lagi Bu? Udah. Oh ya, tinggal Bu ya. Ternyata kikilnya mau dijadikan selai lur. Unik yo, kikil dijadikan selai. Memasak kikilnya gampang kok lur. Dijamin kalian pasti bisa. Panaskan minyak, lalu tumis bawang merah, bawang putih, cabai dan asam jawa hingga harum. Kemudian masukkan kikil, lalu tuangkan air sambil diaduk, tambahkan gula dan garam. Sebagai substitusi rasa manis dari selai, tambahkan kecap dan saus tiram, lalu masak hingga matang. Sementara Ibu Ani memasak kikilnya, Teh Wiwit menyiapkan adonan cookiesnya lur. Yang biasa bikin nastar, pasti tidak asing lagi toh. Campurkan tepung terigu dengan mentega. Pastikan mentega tidak beku ya lur. Soalnya kalau beku, nanti adonan akan cenderung menggumpal. Kemudian tambahkan gula halus, vanili, serta susu bubuk. Terakhir, tambahkan kuning telur. Uleni adonan perlahan hingga kalis. Jika sudah kalis, biar makin api, berikan warna sesuai selera. Nah, Ibu Ani sudah selesai masak selai kikilnya. Bentuk adonan sesuai selera, lalu isi dengan selai kikil. Kalau Teh Wiwit, membentuknya hampir seperti layangan. Nah, kalau begini, selai kikilnya seperti diselimuti ya lur. Tahap terakhir, panggang dalam oven dengan api sedang agar kue matang merata. Gimana lur? Apik toh? Bentuknya unik, warnanya juga cerah. Apalagi olahan kikil dijadikan selai isian kue. Bener-bener kreatif banget iki Teh Wiwit. Kalau gitu, yuk kita icipi lur. Walah lur,
Ndak nyangka yo, kikil yang biasanya jadi teman makan nasi, ternyata enak pol kalau diolah jadi selai. Pastrinya garing di luar, lembut di dalam. Tekstur isiannya juga unik. Rasanya pun beragam. Perpaduan manis, gurih, serta asam yang ciamik. Kalian harus coba iki di rumah lur. Bisa jadi pilihan untuk kudapan hari raya. Palaranas kita nyarok ini. Neng mau kemana, Neng? Mau Mau ke emak dulu atuh. tuh banyak kerjaan emak. Banyak kerjaan emak tuh. Kamu nanya banyak. Biasa Ya sok atuh. Assalamualaikum. Ya. Salam. Lur, ini dia Teh Cindy. Aku hari ini janji mau ngajak Teh Cindy makan masakan khas Tiongkok. Sin, ayo jadi nggak? Ih, bajuna ganti heula atuh. Apaan sih? Rempong amat. Masa atuh ke mall harus gaya seperti Ince? Kan cuman makan. Atuh dah ke mall mamanya bajuna ki. Makan makanan Cina, mau nggak? Mau. Ya udah, nggak usah rempong itu. Udah, Wah, wah, wah. Gaya banget yo, pakai dandan segala. Alah, gundul, ini mah ka mana atuh? ini mah jalan yang paling deket, Cindy. Kan mau ka mall cenah. Ya udah lah, nggak usah rempong gitu. Ai, mah bedak luntur Yuk, makan Ki. mahal. Heleh, si Neng gelis ngambek aja. Tenang Teh Cindy, pokoknya janji aku buat makanan masakan ala tirai bambu. Pasti aku tepati. Tapi sebelumnya aku mau metik buah campolnya dulu yo. Kan kamu. Kenapa bawa eta? Yang bilang ke mall siapa? Kan aku cuma ngajak makan makanan masakan Cina. Udah, tunggu sini. Aku panen angkesa dulu. Itu dia mah, tebel si gundul. Ayo ah. Buah campolai merupakan salah satu tanaman yang berasal dari Amerika Tengah. Di Indonesia, buah ini jarang dijual dan belum dimanfaatkan secara optimal. Buah yang memiliki nama latin Coterina campaniana ini kini sulit ditemui. Di Pulau Jawa saja, pohon dan pedagang buah campolai hanya ditemukan di Jawa Barat dan sekitarnya. Pohon campolai biasanya tumbuh setinggi 3 hingga 10 meter. Tapi pohon-pohon yang besar bahkan bisa tumbuh hingga 30 meter loh lur. Tumbuhan ini tumbuh paling baik pada kondisi iklim tropis dan cukup mampu beradaptasi dengan berbagai suhu. Akan tetapi, suhu yang terlalu panas akan merusak pertumbuhannya lur. Pohon yang tergolong keluarga sawo ini memiliki cabang yang menyebar dan daun yang bertekstur kasar. Yang paling khas dari campolai adalah buahnya yang berwarna kuning cerah, berbentuk oval dengan panjang 5 hingga 12 cm. Kalau dibandingkan, teksturnya disamakan dengan kuning telur rebus, rasanya manis, berdaging lembab dan padat. Kadang-kadang digambarkan mirip dengan ubi jalar panggang. Makanya buah ini juga dikenal dengan nama sawo ubi. Buah campolai yang kualitasnya paling baik adalah yang matang pohon. Namun, begitu buahnya dipanen, akan sangat cepat busuk. Jadi harus segera dikonsumsi, lur. Atuh ayo, katanya mau makan itu, makanan Cina. Sabar, Cindy. Teh Cindy. Wes, kayaknya sudah cukup banyak nih. Tak turun dulu ya, lur. Biar Teh Cindy tidak kelamaan nunggu.
Nah, ini dia Teh Salva yang mau bantuin aku mengolah campolai jadi kuliner ala Cina. Ayo Teh Cindy, bantuin Teh Salva masak. Ih, ganteng amat sih. Lihat nih, sendalnya bagus gini. Lagian mau kebun aja kayak Kan gini. ke mall. Yang bilang mau ke mall siapa? Kan aku cuma janjiin masakan Cina kan. Kan makanan Cina mah di mall. Aduh ambung Dadah, bantu ya. Teh Salva ya. Ya siap. Olahan ala negeri Pandai yang mau dibuat kali ini adalah tangguan yulur. Tangyuan adalah bola nasi ketan berkuah yang disajikan saat festival Lentera Tahun Baru Imlek. Tangyuan berisi wijen hitam yang ditumbuk halus, tapi kali ini bakal diganti dengan selai campolai lur. Bahan yang digunakan untuk kuahnya mudah, hanya gula dan jahe akan menghasilkan rasa manis dan sensasi hangat pada tubuh. Bantuin naon atuh. Ini kupasin jahe aja sama diirisin. Hese tuh tingali suku ge. Terus naunan itu abis Jahe dikupas terus diiris. yang semakin rocky kalau kasih tas mahal. Nyari apa? Jahe. Gak tahu Belum jahe. mana. Iya jahe tak iya gelis. Oh, ini. Jahe. Iya. Walah, Teh Cindy ini loh, masa Jaya aja ndak tahu. Makanya Teh, sekali-kali main ke pasar, jangan ke mall mulu. Sementara menunggu Teh Cindy mengupas jahe, Teh Salva membuat adonannya. Gampang aja lur, campurkan tepung beras, garam dan air. Uleni adonan sampai kalis. Istirahatkan adonan sebelum dibentuk. Untuk isiannya, gunakan gula halus yang dicampur dengan kacang yang sudah ditumbuk. Nah, tinggal ditambah campolainya. Tapi tunggu dulu yo Teh. Iki campolainya kusiapkan dulu. Buah harus dikupas terlebih dahulu. Bijinya juga dibuang ya, karena tidak akan digunakan dalam resep ini. Sama seperti kebanyakan buah-buah lainnya, campolai juga kaya akan nutrisi, termasuk berbagai vitamin esensial, mineral, dan antioksidan. Manfaatnya juga banyak lulur, seperti baik untuk kesehatan hati, mengurangi risiko diabetes, mencegah kanker, meningkatkan kekebalan tubuh, dan banyak lagi. Lur, aku harus buru-buru. Kalau enggak, aku bakal diomeli Teh Salva nih. Teh Cindy. Orang disuruh bantuin Teh Salva malah dandan aja. Repot banget sih. Si Gundul. Ajak ke mall enggak. Teh Salva, nih campolainya. Udah tak kupas, sudah tak buang bijinya. Ya sebenarnya sini dulu. Ada yang bisa dibantu lagi? Oh iya. Tuh kan nggak usah ada yang dibantu lagi. Ih, ayo ke mall. Mau ke mall. Rempong amat sih. Mau jalan-jalan. Wis, daripada ribet, mending Teh Salva aja yo. Ya siapin tangyuannya. Campolai yang digunakan adalah campolai yang sudah matang. Makanya bisa langsung diolah karena teksturnya sudah lembut banget. Aduk campolai bersama adonan. Selain menambah kandungan gizi dari sajian, campolai juga menambah kelembapan adonan. Jadi adonan bisa semakin kenyal. Setelah tercampur rata, pisahkan adonan menjadi beberapa bagian. Lalu berikan warna sesuai selera biar makin apik toh. Jangan lupa campurkan juga campolai dengan kacang tumbuk. Bentuk adonan menjadi bulat-bulat, pipihkan, lalu isi dengan campuran kacang dan campolai. Bentuk adonan menjadi seperti bola. Ulangi hingga semua adonan habis.
Kalau sudah siap, masak air dengan campuran gula, jahe, dan daun pandan. Rebus hingga mendidih. Terakhir, masukkan adonan dan biarkan hingga bola-bola campolai mengembang. Tandanya tangyoan sudah matang dan siap dinikmati. Piye lur, ciamik toh bentuknya? Olahan ala internasional yang diolah dari hasil alam kita nih. Aromanya sih mantep. Ayo Teh Cindy. Ayo tuh, katanya mau masakan Cina. Ayolah Teh Cindy, coba ini hasil masakan Teh Salva. Ih, aku mah mikir tadi mah masakan Cina. Kalau cuma pengen makan masakan Cina mah nggak perlu ke restoran, nggak perlu ke mall. Aku juga bisa. Nih, ini namanya Tangmiwan. Tangmiwan. Wah lur, ini sing jos gandos. Adonannya lembut dan kenyal, sementara isiannya garing dan meleleh di lidah. Cita rasanya juga beragam, manis dari isiannya berpadu ciamik dengan adonannya yang gurih. Apalagi ditambah dengan rasa kuahnya yang manis serta sesaji pedas hangat dari jahenya. Enak banget tuh. Cocok banget nih disantap di sejuknya udara Garut sambil menikmati pemandangan yang apik tenan. Siang-siang gini enaknya naik perahu sambil menikmati angin sepoi-sepoi lur. Yang dipelihara di Karamba ini ada ikan mas dan nila. Kebetulan besok ada pembeli yang akan datang dari luar daerah. Jadi keramba ikan masnya mau disortir ukurannya. Sekalian kalau ada yang ukuran gede mau dimasak pesmol sama teh ica. Ya Allah. Ya Allah. Ada yang gede tadi. Ikan mas termasuk ikan yang cepat dipanen yo. Dalam 3 bulan bobot ikan mas akan bertambah sekitar 400 gram. Asik, banyak yang gede-gede ikan masnya. Jadi juga makan pesmol. Sebelum diolah, ikan mas harus dicuci sampai bersih. Buang sisi ikannya dulu, kemudian keluarkan isi perutnya. Kalau sudah, cuci lagi sampai tidak ada kotoran yang menempel, terutama di bagian dalam ikannya ya lur. Dul, ini beresin ya, saya mau nyediain bumbu. Oh, ya teh. Ikan mas termasuk ikan yang banyak dikonsumsi yo. Bisa digoreng atau diolah lagi jadi aneka masakan. Harganya juga relatif terjangkau. Nggak heran kalau ikan mas banyak penggemarnya. Apalagi di dalamnya ada omega 3 yang tinggi. Bikin makin tambah seneng makannya. Biar makin mantep makannya, aku punya tips mengolah ikan supaya nggak amis. Teman-teman, ada tips nih gimana caranya mengolah ikan supaya bau amis dan bau tanah atau lumpurnya hilang. Yaitu kita harus siram atau kita rendam dengan air jeruk nipis dan garam. Jadi nanti rasa amisnya dan bau tanahnya atau bau lumpurnya akan hilang. Boleh dicoba. Neng Ami sudah menyiapkan bahan dan bumbu pesmol.
Dilihat dari bumbu yang kaya rempah, iki jelas masakan sehat ya lur. Ada bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai pedas, gula merah, kunyit dan jahe. Masih ditambah daun bawang, daun salam, asam jawa, dan tomat agar rasanya semakin meriah di mulut. Semua bumbu penyedap harus diulek supaya cita rasanya lebih keluar. Teh Ami kebagian tugas ngiris daun bawang dan tomat. Biar makin jos rasane, pakai bawang putihnya yang banyak saja teh. Bawang putih nggak cuma bisa menambah cita rasa makanan yo, di dalamnya mengandung zat yang bisa membunuh bakteri jahat di dalam tubuh. Teh, ini teh ikannya teh udah siap teh? Iya, Dul. Kalau khasiat jahe, nggak perlu ditanya lagi. Jelas wakeh dan bagus untuk tubuh lur. Teh abi ngagoreng heula lauk. Mohon atuh. Ini dia uniknya pesmo di Jati Gede. Ikannya digoreng dulu. Katanya sih biar garing dan gak lembek. Jadi bisa lebih seru makannya. Pakai minyak goreng yang banyak aja supaya ikan gak lengket. Pastikan ikannya masuk saat minyak sudah panas yo. Wah, banyak banget ikannya. Kayaknya mau makan besar kita. Teh iya atos. Mohon atuh punten. Menu yang satu ini sama sekali nggak pakai ribet masaknya. Bisa langsung praktek di rumah kok. Tumis dulu bumbu halusnya. Setelah berubah warna kecoklatan dan keluar aroma wanginya, masukkan batang serainya. Sambil diaduk yo. Kemudian tambahkan air secukupnya. Pesmol memang tanpa santan yo, tapi soal rasa sudah pasti gurih dan bikin nagih. Kalau bumbu utama sudah mateng, masukkan tomat dan daun bawang. Tambahkan juga cabai utuh. Cocok dengan selera aku iki. Soalnya ada pedesnya lur. Terakhir iki bintang filmnya si ikan mas Jati Gede. Langsung nyebur ke kuali panas. Kalau sudah begini, matikan api, tinggal aduk sebentar sampai bumbunya meresap. Wah, iki yang bikin air liur semakin banyak. Aromane maknyos. Nggak cuma itu, paduan warna bumbu dan rempah bikin pesmol tambah enak dilihat. Yowis, langsung makan aja. Dul makan dul pesmol ikan jati gedenya. Yuk, yuk. Sesuai prediksi, rasa bumbu yang kuat berpadu dengan empuknya daging ikan mas. Sama sekali nggak ada rasa lumpur yang biasanya muncul pada ikan air tawar. Menu iki cocok sekali kalau dijodohkan dengan nasi panas. Keduanya bersatu padu memanjakan mulut dan lidah kita. Ayo, siapa yang ngiler?
lanjut menjelajah ke daerah pegunungan, Lur. Seperti biasa, tiada hari tanpa kerja keras. Soalnya banyak yang harus aku angkut iki di kebun. Salah satunya nganterin pupuk ke para pemilik lahan di Lembang, Jawa Barat. Apa tenan pakai acara kepleset? Ono apa toh, Neng? Kok manggilnya sampai bikin kaget? Teh, ada apa teh? Bantuin metik buncis. Oh, ngagetin aja. Sampai saya kepleset. Iya, soalnya ini banyak. Oh, ya teh. Bentar teh. Ya, hati-hati. Ya. Licin jalannya. Cuma buncit segini aja. Itu banyak. Oh, ya, bikin ngagetin aja. Ntar saya ngangkat pupuk dulu teh. Ya. Belum selesai satu kerjaan, sudah datang lagi kerjaan berikutnya. Ya apa-apa, Lur, tetap disyukuri. Yang mana teh? Yang ini? Ini semua? Iya. Oh, ya teh. Yuk. Aku bantu Neng Dini dulu yo. Kasian si Neng kalau ngangkut sendirian ke seberang. Desa Sutenjaya, Kecamatan Lembang, Bandung Barat, terkenal dengan hasil sayurannya. Dalam setahun, petani sini bisa sampai 4 kali panen. Mantep toh? Pakai ini teh. Ya, ke atasnya naik ini. Wah, enak nih, agak berat. Wah, tambah asik lagi karena ngangkut hasil panennya pakai seling atau gondola listrik. Tinggal bayar 5.000, dijamin sudah bisa ke seberang bukit. Kalau bantu nggak boleh nanggung yo. Aku mau sekalian nyuci buncis dan motong-motong. Iki jenis baby buncis yang sudah diekspor sampai ke Eropa. Jadi kualitasnya nggak main-main, Lur. Ada standar tinggi yang sangat dijaga oleh petani di Lembang. Kecil-kecil begini, si buncis tetap kaya kandungan gizi. Antara lain kaya serat, protein, vitamin, dan rendah kalori. Kalau soal rasa, wah, gak usah ditanya lagi. Dijamin enak. Kalau mau kuat, yo mesti banyak makan sayur berserat. Jangan gorengan terus, Lur. Neng Dini sama Teh Puri mau menyulap buncis jadi panin puri. Iki salah satu cemilan khas dari India. Untuk bahan adonan, Neng Dini sudah nyiapin tepung terigu, tepung beras, dan garam. Kalau bahan isiannya, banyak iki jenisnya. Mulai dari kedelai, saus sambal, yogurt, bawang putih, dan kemiri. Ada juga kentang, bawang bombay, bawang merah, bubuk cabai, asam, dan cabai rawit. Kita mulai wae yuk. Untuk adonan,
Campurkan semua bahan tepung dan tambahkan sedikit air. Aduk dan campurkan sampai kalis. Butuh tenaga ekstra ya, Neng. Teh, Ya. teh, mujisnya teh udah dicuci, udah dipotong-potong. Oh iya, makasih Nul. Oh, iya teh. Ya. Neng Puri harus memotong bahan-bahan lainnya. Ada kentang yang sudah direbus. Lanjut, potong bawang merah, putih, dan bombay. Orang India doyan banget makan bawang ya, Lur. Mirip-mirip lah sama kita. Untuk isian pertama, campurkan kentang rebus, bawang bombay, bawang merah, bawang putih, cabai, dan kacang kedelai. Aduk sampai rata yo. Kemudian tumbuk buncis, cabai rawit, bawang putih, dan kemiri. Kalau sudah, sisihkan dulu. Bahan isian wis lengkap yo. Sekarang lanjut menambahkan pewarna makanan ke adonan paripuri. Setelah itu, adonan digiling dan dicetak melingkar. Nah, kalau sudah dibentuk semua, langsung digoreng yo. Pakai minyak yang lebih banyak dari biasanya yo, biar cepat matang merata dan lebih renyah. Sekalian buat kuah asamnya, Lur. Caranya gampang kok. Tinggal panaskan air, asam jawa, dan gula merah yang sudah dihancurkan. Aduk-aduk sampai semua bahan tercampur rata. Terakhir, tinggal menyusul si paripuri. Setelah digoreng, adonan akan membentuk mangkok. Tinggal sobek dikit untuk memasukkan isinya. Lapisan pertama diisi campuran kentang dan bawang-bawangan. Lapisan kedua pakai tumbukan baby buncis. Kemudian masukkan saus sambal dan tutup dengan yogurt. Ini yang namanya makanan India dengan kearifan lokal khas Lembang. Gimana? Kira-kira tampilannya, Lur? Aku sih yes. Iki jos tenan, rasanya sesuai prediksi, segar dan bikin ceria. Dalam sekali gigit, ada banyak rasa tapi masih pas satu sama lain. Ditambah teksturnya yang renyah, bikin siapa aja yang nyobain pasti langsung ke bawah happy. Wah, gak sia-sia main jauh-jauh sampai ke Lembang. Bisa menikmati alam sekaligus mencoba inovasi makanan dari India.